Berdiri, kita awali ibadah kita di dalam waktu. Sebelumnya saya bacakan firman Tuhan dari Mazmur 100 ayat yang keempat. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, dan ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh kembali mengadakan ibadah di tempat. Terima kasih buat seberapa banyak saudara kami yang telah hadir. Tuhan, siapkan hati kami untuk kami boleh datang menyembah kepada Tuhan. Kami mengucap syukur buat semua kebaikan sampai pada saat ini kami boleh beribadah kembali. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan, bahwa pertolongan kami datangnya daripada Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya dalam ibadah kami pada pagi hari ini anugerah, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ya, kita bersyukur bahwa pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali bersama itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Dan pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Kalau kita ada sampai sekarang itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Mari kita mau siapkan hati kita pada pagi hari ini. Kita mau menyembah Tuhan, karena kita percaya hanya Dia yang lain ditinggikan dan hanya Dia yang lain disembah. Makasih Tuhan Yesus. Syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaanmu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Selalu kita mau katakan, ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaanmu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan,
sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya segala puji, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama segala puji, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah, terpujilah namamu, terpujilah, terpujilah namamu. Haleluya. Mari kita menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari kita menyatakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami menaikkan syukur kami Tuhan. Oh, Engkau baik Tuhan, Engkau teramat baik dalam hidup kami. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Bapa. Oh, Kau yang layak dipuji Tuhan, Kau Tuhan yang layak disembah Tuhan. Dan pagi hari ini kami hanya mau meninggikan Engkau Tuhan. Pagi hari ini kami hanya mau menyanjung namamu Tuhan, karena kami tahu bahwa Kau raja di atas segala raja Tuhan. Engkau Tuhan yang layak ditinggikan Tuhan. Dalam situasi apapun saat ini yang terjadi Tuhan, satu hal yang kami mau Tuhan, kami hanya mau menyenangkan hati Tuhan. Satu hal yang kami mau lakukan pada hari ini Tuhan, kami hanya mau meninggikan Engkau Tuhan. Sebab Kau yang layak terima segala pujian kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Lord. Thank you Tuhan. Layak Tuhan dipuji. Yes, Kau yang layak Tuhan. Layak Tuhan disembah. Layak Tuhan dipuji. Tinggikan
Kami mau bersorak-sorai buat Engkau Tuhan Yesus. Berkati ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari sama-sama yang percaya kita katakan amin. Ya, kita mau meninggikan Tuhan pada pagi hari ini, amin. Biarpun situasinya berbeda dari minggu-minggu yang sebelumnya, tapi saya percaya bahwa Tuhan hadir di tempat ini untuk bersama-sama kita mau menyembah Tuhan, amin. Bisa beri salam lagi satu kepada yang lain dengan cara seperti ini ya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Mari kita mau meninggikan Tuhan pada pagi hari ini. Katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Bisa membuat hati kita sukacita, amin. Dia girakan
pada pagi hari ini untuk mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan setiap kita pada pagi hari ini. Kita mau angkat satu pujian yang mengatakan bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik buat setiap kita. Ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang. Mari saya undang kembali berdiri di hadirat Tuhan. Sama-sama kita mengatakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh memulai ibadah di tempat. Kami bersyukur buat setiap saudara-saudara kami yang telah hadir. Setelah sekian lama mungkin kami tidak berjumpa,
pada pagi hari ini kami boleh bersama berkumpul di dalam ibadah kepada Tuhan. Terima kasih Engkau memberikan kesehatan, kekuatan kepada kami semua, perlindungan daripada Engkau. Dan kami berdoa bila sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan melawat kami dengan roh-Mu yang kudus. Tuhan berbicara kepada kami, memberkati kami, supaya kami juga boleh diberikan berkat-berkat rohani yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami berdoa setiap kami dan juga hamba-Mu diurapi, boleh menerima dan mengerti firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur dapat berjumpa kembali di dalam ibadah pada hari ini. Kita mau membaca satu ayat yang terambil dari 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 18. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 18. Biarlah ayat ini boleh kita baca dan renungkan. Demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita membaca ayat ini bersama-sama. 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Satu ayat yang sederhana, tetapi ayat ini dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa ini adalah perintah daripada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa supaya kita mengucap syukur di dalam segala keadaan, di dalam segala situasi. Saudara sekalian, kita tahu bahwa di dalam hidup ini kita mengalami berbagai macam situasi. Ada situasi yang baik, ada situasi yang buruk atau kurang baik. Kita bisa mengalami sakit, kita bisa mengalami kelemahan tubuh, kita bisa mengalami ekonomi yang memprihatinkan. Tetapi firman Tuhan berkata untuk kita boleh mengucap syukur di dalam segala situasi, sebab itu adalah kehendak daripada Tuhan. Saudara sekalian, kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di pinggir jalan saya melihat ada seorang pengemis. Saya tergerak memberikan uang koin kepadanya, uang koin 1.000. Saya tergerak memberikan kepada pengemis yang ngamen di pinggir jalan. Tetapi setelah saya memberikan koin itu, orang ini tidak mengucapkan terima kasih atau menganggukkan kepala, tanpa ekspresi, dia langsung lewat begitu saja. Maka tentunya saya kecewa. Tentunya kita kecewa. Seakan-akan pemberian kita tidak direspon dengan baik. Dia hanya terima saja, tetapi tidak
memberikan respon terima kasih ataupun menghormati, menganggukkan kepala. Saudara sekalian, tentu sebagai manusia kita bisa kecewa sikap daripada pengemis ini. Dan mungkin lain hari kalau saya bertemu dengan orang ini, saya tidak tergerak lagi untuk memberi karena sikapnya yang kurang bersyukur. Saudara sekalian yang kasih Tuhan, kita boleh merenungkan ayat ini, mengucap syukurlah dalam setiap keadaan, dalam segala keadaan, baik ataupun tidak baik. Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, kalau kita bisa mengucap syukur, artinya kita tahu Tuhan menjaga kita, memberkati kita. Misalnya dalam keadaan yang sakit, misalnya dalam keadaan kita terbaring di ranjang dan sakit, tetapi pada waktu kita mengucapkan syukur dan terima kasih, maka tubuh kita ini akan dibuat menjadi lebih sehat, lebih baik. Tubuh kita akan mengatakan sesuatu yang positif daripada kalau kita ngomel, bersungut-sungut, maka tubuh kita akan memberikan satu sinyal yang negatif dan itu memperlambat kesembuhan kita. Tapi pada waktu kita mengucap syukur, ada satu hal yang positif ada di dalam diri kita, di dalam pikiran dan perasaan kita. Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, kalau kita kembali kepada ayat ini, ada dua pelajaran yang boleh kita perhatikan, yang boleh kita simak. Yang pertama, saudara sekalian, mengapa firman Tuhan berkata kita harus mengucap syukur di dalam segala hal? Karena itu adalah awal daripada berkat Tuhan. Awal daripada berkat Tuhan. Saudara sekalian, kita mau hidup kita diberkati. Kita mau hidup kita mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Pada waktu kita mengucap syukur kepada Tuhan, sekalipun di dalam keadaan yang kurang baik, maka itu adalah awal daripada berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita teringat kepada satu ayat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6, ayat 10 dan 11. Injil Yohanes pasal yang ke-6, ayat 10 dan 11. Firman Tuhan berkata, pada waktu Tuhan Yesus berkhotbah kepada orang banyak. Ayat yang ke-6, Injil Yohanes 6 ayat yang ke-10. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ.
Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Pada waktu itu Tuhan Yesus berkhotbah kepada orang banyak. Di padang ada 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Pada waktu hari telah petang, mereka mulai lapar dan mereka mau kembali pulang. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya supaya mereka memberi makan mereka. Pada waktu itu di tengah padang tidak ada makanan, dan di situ ada seorang anak yang memberikan 5 roti dan 2 ikan. Sebelumnya murid-muridnya berkata, roti yang hanya sedemikian tidak mungkin bisa mencukupi untuk makan orang banyak. Tetapi kemudian Tuhan Yesus menyuruh orang banyak duduk. Dan kemudian Tuhan Yesus berdoa dan mengatakan, mengucap syukur. Kata-kata yang pertama yang diucapkan oleh Tuhan Yesus ketika mengambil roti dan 2 ikan, Ia mengucap syukur dan berdoa. Kemudian dibagi-bagikan roti dan ikan itu, sehingga semuanya makan sampai kenyang. Saudara sekalian, hal yang pertama yang harus kita lakukan di dalam segala situasi adalah mengucap syukur, bukan bersungut-sungut. Kita melihat orang Israel pada waktu mereka di padang gurun, mereka mendapat roti mana yang rasanya hambar setiap hari, dan mereka bersungut-sungut, mereka bosan, mereka tidak muak terhadap roti mana. Dan mereka yang bersungut-sungut akhirnya mendapatkan hukuman daripada Tuhan. Tetapi pada waktu kita mengucap syukur kepada Tuhan, maka di sini berkat Tuhan akan terjadi, pertolongan Tuhan akan terjadi, mujizat Tuhan akan terjadi. Amin, saudara sekalian. Amin. Memang kalau tadi kita menyanyikan lagu ucapan syukur, kalau kita mengatakan kata-kata ucapan syukur itu masih mudah. Tetapi di dalam hati kita, mungkin orang tidak tahu apa yang ada di dalam hati kita. Apakah kita mengucap syukur dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita? Saudara sekalian, marilah kita memeriksa diri kita di dalam hati kecil kita. Apakah kita bisa mengucap syukur dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita? Tentunya berkat Tuhan kepada setiap kita berbeda. Tuhan memberikan keunikan kepada kita masing-masing. Tuhan memberikan kepandaian kepada kita masing-masing secara berbeda. Tuhan memberikan talenta ataupun karunia-karunia yang berbeda kepada setiap kita. Kita tidak usah membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Pada saat kita mengucap syukur, berkat Tuhan mengalir, pertolongan Tuhan mengalir, dan juga mujizat daripada Tuhan mengalir,
seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Mereka dapat memberi makan 5.000 orang dari 5 roti dan 2 ikan. Saudara sekalian, saya juga menyaksikan gereja Tuhan sampai saat ini, sekalipun 8 bulan kita tidak ibadah, kita hanya ibadah secara online. Awalnya kita belajar mulai dari rekaman suara, kemudian mulai belajar bisa rekaman online, masuk ke YouTube, dan semua jemaat juga belajar mungkin dengan cara yang baru yang kita alami pada saat ini. Tetapi selama itu Tuhan memimpin, menyertai, dan memberkati jemaat Tuhan, gereja Tuhan di tempat ini tidak kekurangan. Tuhan memelihara, tidak kekurangan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, demikian juga saya percaya setiap kita dipelihara oleh Tuhan dengan tidak kekurangan kalau kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 tadi dikatakan bahwa itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara sekalian, kita baru bisa mengucap syukur dengan sesungguhnya, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kepribadian kita, bukan karena manusia yang ada di sekitar kita, tetapi pada waktu kita menjadi orang-orang beriman, orang-orang percaya, dan di dalam Kristus Yesus, maka kita bisa mengucap syukur. Saudara sekalian, di dalam segala keadaan kita bisa mengucap syukur oleh karena Tuhan kita yang baik. Hal yang kedua, saudara sekalian, firman Tuhan yang mengatakan mengapa kita harus mengucap syukur di dalam segala keadaan. Kalau kita merenungkan yang kedua, bahwa mengucap syukur adalah kehendak Tuhan dan merupakan peneguhan dari keselamatan kita, peneguhan daripada iman kita. Ada satu peristiwa di dalam Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Di situ pada waktu Tuhan Yesus berjalan menuju ke Yerusalem, di sebuah desa, Tuhan Yesus bertemu dengan 10 orang kusta. Ada 10 orang kusta yang berseru, "Tuhan Yesus, kasihanilah kami." Mereka ingin disembuhkan. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus tidak mendekat mereka seperti pada saat ini jaga jarak. Tetapi pada waktu itu orang kusta memang tidak boleh mendekat dengan orang yang sehat. Saya tidak tahu dengan jarak berapa ya antara Tuhan Yesus dan orang kusta, ke-10 orang kusta ini.
Tapi kemudian Tuhan Yesus memberkati mereka, mendoakan mereka, dan berkata, sekarang pergilah, tunjukkan dirimu kepada imam bahwa engkau telah sembuh. Ke-10 orang kusta ini kemudian pergi ke Yerusalem untuk menunjukkan diri mereka kepada imam. Di tengah jalan mereka sembuh. Di tengah jalan mereka sembuh. Dengan kata lain, saudara sekalian, pada waktu mereka berjalan, ke-10 orang kusta ini juga mengimani berkat kesembuhan daripada Tuhan Yesus, sehingga mereka mengalami tubuhnya tahir, sembuh, dan mereka menunjukkan diri kepada imam. Tetapi ada satu orang, ketika dia melihat dirinya sembuh, dia kembali kepada Tuhan Yesus. Dia kembali kepada Tuhan Yesus, mau menunjukkan dirinya bahwa dia sembuh. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, orang ini ternyata adalah seorang Samaria, jadi bukan orang Yahudi. Kalau kita membaca di dalam Lukas 17, satu hal yang mengharukan yang dilakukan oleh orang yang kembali ini, di dalam Injil Lukas 17 ayat 15. Lukas 17 ayat 15. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Bayangkan saudara sekalian, pada waktu dia kembali, mulutnya tidak bisa diam. Dia memuji Allah, memuliakan Allah dengan suara nyaring. Dan ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, maka dia tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Saudara sekalian, orang ini datang sujud menyembah kepada Tuhan Yesus, dan kemudian dia mengucap syukur. Saudara sekalian, kalau saya boleh ambil pelajaran daripada kisah ini, 10 orang kusta semuanya mendapatkan kesembuhan. Ada 9 yang menunjukkan dirinya kepada imam besar. Hanya 1 orang yang kembali kepada Tuhan Yesus. Saya membagi saudara sekalian bahwa yang 9 ini menerima berkat kesembuhan jasmani. Mereka tentunya berterima kasih kepada Tuhan karena sudah disembuhkan. Walaupun mungkin tidak berteriak dengan suara nyaring seperti yang 1 orang ini, tapi dia mengucap syukur. Mereka mendapatkan kesembuhan jasmani.
Sama halnya dengan kebanyakan orang Kristen, saudara sekalian. Kita sebagai manusia percaya kepada Tuhan, kita ingin mendapatkan berkat. Dua macam berkat yang dicari oleh orang Kristen: kesehatan, kesembuhan, dan berkat-berkat jasmani, berkat-berkat kelancaran di dalam usaha, bisnis, pekerjaan, dan ekonomi yang baik. Itu adalah berkat-berkat jasmani. Tetapi ada satu orang, setelah dia disembuhkan, hatinya tergerak kembali kepada Tuhan Yesus. Dia tersungkur menyembah kepada Tuhan Yesus. Dan di situ dia mendapatkan peneguhan di dalam ayat Lukas 17 ayat 18. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi saudara sekalian, saya mengatakan pada waktu kita mengucap syukur, kita datang kepada Tuhan Yesus, memberikan korban ucapan syukur, maka iman kita diteguhkan. Seperti satu orang kusta yang kembali kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara sekalian, kalau kita merenungkan hal ini, berkat-berkat jasmani, baik itu kesehatan, baik itu berkat-berkat materi, tidak ada artinya dibanding dengan berkat keselamatan yang kekal yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Karena di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dikatakan, kamu telah ditebus dengan darah yang mahal, yang tidak dapat dibandingkan dengan emas dan perak. Jadi saudara sekalian, kita bersyukur kalau kita diberikan kesehatan. Kita bersyukur kalau kita diberikan berkat jasmani. Tapi yang terlebih lagi, kita harus bersyukur pada waktu kita diberikan berkat-berkat rohani, keselamatan yang kekal daripada Tuhan. Oleh sebab itu, saudara sekalian, firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, syukur kepada Tuhan di dalam segala keadaan, oleh karena Tuhan memberikan berkat keselamatan. Tuhan juga memberikan berkat kesehatan dan berkat-berkat pemeliharaan kepada kita. Itu semuanya adalah kebaikan Tuhan kepada kita. Pada waktu kita mengucap syukur, berkat-berkat yang lain, pertolongan Tuhan yang lain akan mengikuti kita. Jadi saya ulangi poin yang pertama, bahwa dengan mengucap syukur itu adalah awal
daripada berkat dan pertolongan Tuhan bagi kita. Dan dengan mengucap syukur, iman kita diteguhkan, keselamatan kita diteguhkan, dan kita boleh mendapatkan harta yang kekal di surga bagi kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita sekalian. Mari kita tundukkan kepala, masuk di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terpujilah nama-Mu. Kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu, bahwa kami harus mengucap syukur di dalam segala keadaan. Oleh karena itu adalah kehendak Tuhan. Oleh karena itu adalah perintah Tuhan. Tuhan, ajarkanlah kami sebagai manusia yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan, untuk kami boleh mengucap syukur di dalam keadaan yang kami alami saat ini. Oleh karena seringkali kami sebagai manusia merasa kurang. Seringkali kami sebagai manusia tidak merasa puas. Tetapi Tuhan, ajarkanlah kami untuk boleh mengucap syukur di dalam segala keadaan. Dan Tuhan akan menyatakan pertolongan, berkat-berkat-Mu yang lain kepada kami. Dan Tuhan meneguhkan keselamatan kami, keselamatan yang kekal. Biarlah ya Tuhan, pada saat kami juga harus melewati masa-masa yang sulit di dalam pandemi COVID-19 ini, mungkin aktivitas kami terbatas, pekerjaan kami terbatas, dan segala sesuatunya kami tidak bisa merasa nyaman. Tetapi Tuhan menyertai kami, Tuhan memberkati kami. Oleh karena firman-Mu adalah ya dan amin. Dan Tuhan akan membuat kami bisa melewati semua masa-masa yang sulit ini dengan pertolongan daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Selamat datang kembali di rumah Tuhan. Sudah cukup lama kita tidak bertemu, tapi Tuhan sungguh baik. Tuhan mempertemukan kita kembali di tempat ini. Dan bersyukurlah kepada Tuhan yang masih memberi nafas kehidupan, memberi kesehatan yang prima kepada kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, mau perhatian untuk beberapa pengumuman. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan gembala kita Bapak Timotius Setiawan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak dan semua keluarga. Selanjutnya kebaktian minggu depan, ibadah minggu depan dimulai jam 9 pagi di tempat ini dan akan dilayani oleh Bapak Darmana. Kami mohon Bapak Ibu Saudara kalian dapat kembali di tempat ini dengan protokol kesehatan, memakai masker, cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, dan menjaga jarak. Terima kasih. Tiba saatnya untuk memberikan persembahan. Marilah kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, Bapa surgawi, kembali kami menghadap Engkau Tuhan untuk mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan, urapi dan berkati tangan-tangan yang akan memberi. Memang kami tidak sebanding dengan apa yang telah kami terima dari Engkau, tapi kami ingin memberi dengan hati tulus. Biarlah persembahan yang dapat dikelola dengan rasa takut akan Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Saya untuk kami berdiri. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, Kita bersyukur dengan firman Tuhan yang telah kita terima. Kiranya Allah Roh Kudus terus mengingatkan kita akan firman Tuhan ini. Saudara sekalian, kadang-kadang kalau saya sendirian atau mungkin saya mengalami hati atau mood yang kurang menyenangkan. Saudara mungkin juga pernah mengalami mood kita itu bisa senang atau tidak senang. Tapi cobalah menaikkan pujian. Pujian yang saudara hafal. Pujian yang bisa menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Nyanyikan dengan berulang-ulang. Maka Tuhan akan memberkati saudara sekalian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu. Setelah kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu, Allah Roh Kudus bantu kami menjalankan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami tahu kadang-kadang kami melewati hari demi hari. Ada saat-saat kami mengalami hal-hal yang kurang menyenangkan. Ada saat-saat kami mengalami sakit. Ada saat-saat kami mengalami situasi yang kurang mengembirakan. Tapi biarlah Allah Roh Kudus menolong kami. Biarlah kami boleh berdoa senantiasa, memuji Tuhan senantiasa, dan kami boleh mendapatkan sukacita surgawi dalam kehidupan kami. Tuhan, kami membawa persembahan kami. Kami memberi dengan segala sukacita dan ketulusan, berkati persembahan ini boleh dipakai bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami juga berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang pada hari ini belum sempat datang. Kami berdoa bagi Ibu Wong, kami berdoa bagi Ibu Lucia, kami berdoa bagi Bapak Rocky dan Ibu Susan, kami berdoa bagi Pak Nur dan Ibu. Kami berdoa bagi saudara kami yang lain yang tidak bisa hadir pada saat ini. Tuhan menyertai mereka. Kiranya di minggu-minggu mendatang kami boleh berjumpa dengan mereka di dalam keadaan yang baik dan sehat. Kami juga mengucap syukur Tuhan kalau pada bulan November ini gereja kami pada tanggal 20 November genap berusia 5 tahun.
setelah kami didewasakan. Kami bersyukur Tuhan memelihara gereja kami selama 5 tahun. Dan kami berdoa, Tuhan terus mengembangkan gereja-Mu di tempat ini. Tuhan berkarya melalui setiap kami. Apa yang bisa kami lakukan untuk mencari jiwa, mencari orang yang belum diselamatkan, boleh datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa bagi Bapak Presiden dan wakilnya, para menteri yang kami percaya mereka juga berjuang untuk memajukan ekonomi, untuk memulihkan kesehatan bangsa kami. Kami berdoa ya Tuhan, supaya pandemi COVID-19 ini boleh segera dapat diatasi dengan baik. Kami berdoa bagi vaksin yang dipersiapkan, yang diproses melalui uji coba, melalui perizinan POM dan sebagainya, supaya vaksin ini boleh bermanfaat, boleh tepat sasaran, dan boleh memulihkan kami, bangsa kami Indonesia, supaya bangsa kami boleh diberikan kesehatan dan pemulihan ekonomi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Tuhan memberkati ibadah kami pada minggu mendatang di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Saudaraku yang kekasih, pulanglah dengan membawa berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan menjaga keluar masuk dari sekarang sampai selama-lamanya. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa di surga, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Tuhan memberkati